Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SMA, Bapak Marian SPD. Yang saya hormati Rektor UNP yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Wali Kota Padang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa Universitas Negeri Padang dan juga Wakil Dekan Bahasa dan Seni. Yang saya hormati juga Kepala Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, Kepala Prodi Selingkungan Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, beserta Bapak Ibu dosen, Direktur Eksekutif NGO Santa Lucia, beserta pimpinan umum media SAN. Yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Kegiatan Book Launching and Discussion serta International Online Seminar dan para undangan, juga para penulis yang hebat. Pada hari ini saya mengundang dan mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah, Tuhan pemberi hidup, karena hari ini atas kasih dan kebaikannya kita boleh hadir di tempat ini. Sungguh sesuatu yang membanggakan, karena Ranah Minang, tanah Sumatera Barat, yang melahirkan begitu banyak sastrawan, yang dulu kita hanya belajar lewat pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini, untuk pertama kali, saya menginjakkan kaki di tempat ini. Dan saya dari Tanah Timur Indonesia, atas nama pendidikan, atas nama pelajaran, kita dikasih tahu, dan atas satu bahasa, bahasa Indonesia, kita mengenal bahwa kita kaya. Negeri kita kaya akan budaya, bahasa, dan juga sastra. Negeri di mana lahir para pujangga hebat, mulai dari pujangga pra 1920, pujangga lama, pujangga baru, dan juga angkatan 45, angkatan 66, angkatan 80, dan angkatan reformasi. Dan sebagian besar tidak mengurangi rasa hormat saya buat yang lain ada di tanah Sumatera dan juga di Ranah Minang. Pepatah bilang, dari bahasa orang mengenal bangsa. Dan sebelum melanjutkan apa yang saya sampaikan, saya mau memberikan sebuah sharing. Suatu ketika saya ada di kereta ekonomi, maklum waktu itu saya masih berkantong mahasiswa, dan kereta ekonomi Surabaya menuju Bandung. Dan sampai di Bandung, karena kereta ekonomi itu pintunya terbuka, di setiap pos akan berhenti, dan suatu ketika ada yang naik dengan kulit saya yang berwarna coklat, rambut yang agak keriting, rambut yang agak hitam. Mereka kemudian berkesimpulan, ini orang seberang, orang rantau. Tapi dalam bahasa Sunda mereka berkata, dan di situ saya tahu bahwa ada sebuah rencana, karena mohon maaf, mereka naik dengan tampang yang tidak biasanya, dan kemudian dengan gestur mereka yang tidak biasanya. Saya kemudian mendengar dari bahasa mereka,
Mohon maaf kalau bahasa Sunda mereka gimana. Dibereskan mereka kumane. Artinya beresin saja sama kamu. Dan waktu itu saya mengambil langkah untuk ini gimana ya caranya. Tapi syukur saya bisa berbahasa Sunda dalam tekanan yang lebih halus, dalam tindakan yang halus. Saya bertanya kepada ibu penjual yang ada di situ. Saya tanya, ibu, badai goreng di mana? Ibu mau turun, tapi dalam bahasa Sunda yang halus. Serta-merta ada yang tadi sudah berencana dulu, tiba-tiba dia tanya, teteh dari mana? Saya masih enak Bandung. Teteh mengerti bahasa Sunda. Saya bisa bahasa Sunda karena saya besar di Bandung. Saya lahir di Bandung, padahal saya lahir di Maluku. Di tempat jauh di sana, ombak pukul-pukul pulau-pulau. Dan akhirnya apa? Mereka turun dan kemudian berteriak. Dialog rahasia orang biasanya OKB dalam bahasa yang ada kasar. Di lapangan rahasia kami sudah terbongkar, sudah ketahuan. Dan itulah tajamnya bahasa. Itulah tajamnya tutur kata. Dan sastra itu membentuk budi. Sastra itu memperhalus perilaku. Amin. Amin. Tuhan biasa. Tepuk tangan dulu untuk para pemuda yang ada di sini dan juga Universitas Negeri Padang jurusan bahasa. Saya sangat excited. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, di hadapan hadirin yang luar biasa dalam para tokoh pendidikan, budaya dan sastra dari berbagai penjuru negeri dan dunia. Saya menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan atas terselenggaranya peluncuran 2 buku puisi monumental Humanity, Love, Beauty, and Humanity, The Voice of the Voiceless, dan karya Ibu Leni Marlina dan Delula Jarka yang dibawakan yang luar biasa dalam satu panggung perayaan dan ruh kemanusiaan yang akan kita lalui. Buku ini bukan hanya sebuah antologi puisi. Ini adalah gema sunyi dari suara yang selama ini tidak terdengar. Ia adalah nyala dari hati yang menyala, yang menolak diam di hadapan luka kemanusiaan. Dalam lainnya, kita menemukan denyut dunia dari luka Palestina hingga keikutanian yang ada di tanah yang sana. Dari cinta yang lembut hingga amarah yang reflektif. Inilah kekuatan puisi. Membentuk jembatan batin antara yang jauh dan dekat, dan antara yang asing dan yang akrab, antara keindahan dan kenyataan. Para undangan yang saya banggakan, sebagai pemimpin dari wilayah yang kaya akan khasana budaya dan nilai yang luhur, saya merasa sangat terhubung dengan semangat yang disusun dalam buku ini. Kita libat sebagaimana dilihat di seluruh pelosok negeri, kami sangat yakin bahwa sastra bukan sekedar sebuah ekspresi, melainkan sebuah kekuatan peradaban. Sastra itu merupakan pelita bagi negeri dan pelita yang menerangi batin, membentuk kesadaran dan memperkuat karakter dan demi bangsa yang kita cintai. Bapak Ibu, berawal dari salah pencet, saya akhirnya hadir di sini. Tapi saya percaya bahwa itu bukan kebetulan. Saya ada dalam suara anak negeri di grup itu ya. Dan waktu saya sementara berpidato di depan seperti ini, HP saya hidup dan saya matiin. Ternyata HP itu hidup di grup ini. Dan waktu saya matiin, emoji yang macam-macam itu muncul dan setiap kali bersentuhan dengan tubuh saya, emoji itu keluar di grup. Lalu saya ditegur oleh Pak Clara Masih. Dan dia bilang, itu kamu sengaja atau tidak? Sampai itu muncul gambar-gambar aneh.
ayo dihapus segera, itu memalukan. Justru saya sangat malu. Kenapa kayak gini, gambar-gambar yang tidak wajar muncul. Lalu saya minta maaf, baik lewat pesan tulisan maupun pesan suara, dan itu 50. Dan berawal dari situ saya ditawarkan untuk datang ke sini. Dan karena saya tertarik, bukan hanya tertarik, saya pelaku dari seni dan budaya, lebih khusus untuk seni dan budaya Tanimbar, saya ingin juga mau lebih kaya. Untuk itu saya datang ke sini. Karena negeri kita punya perbedaan yang begitu banyak, namun perbedaan ini justru sebuah kekayaan besar. Mari kita jaga dan lestarikan selalu. Pada kesempatan ini juga saya akan memberikan apresiasi kepada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor, juga komunitas suara anak negeri dalam mendukung suara-suara yang otentik dari pelosok Indonesia. Bahwa mereka adalah anak-anak negeri, perempuan masyarakat adat, dan kelompok marginal. Mereka juga punya hak untuk menyampaikan narasi mereka sendiri, bukan sekedar menjadi objek pemberitaan. Apresiasi saya juga berikan kepada Ibu Lady Marlina melalui El Humanity, karena telah menyajikan karya yang menyentuh tempat dimensi utama kemanusiaan. Luar biasa. Dimensi-dimensi itu antara lain kemanusiaan dan refleksi yang memberi ruang unik di tengah hidup dunia. Luar biasa. Keindahan dan keajaiban yang mengajar kita untuk merenungi semesta dalam hal-hal yang kecil. Perjuangan untuk kemanusiaan yang mengajar kita untuk berdiri bersama dengan yang terpinggirkan. Cinta sejati yang melampaui waktu, sekat budaya, batas geografis, dan bukan sekedar lain, tetapi panggilan sebuah undangan untuk berhenti sejenak, merenung dan memulihkan nilai-nilai yang mulia. Buku ini saya percaya akan berguna jauh melampaui auditorium ini, menyentuh hati para pembaca dan menggerakkan nurani dan menjadi sulit dalam dunia yang tenang gelap. Saya sangat tersentuh. Saya punya sanggar, namanya Sanggar Seni dan Budaya Islam. Saya bergerak dengan anak-anak yang terpinggirkan, anak-anak broker yang tidak punya orang tua, entah ayah atau ibu, bahkan ayah dan ibu. Ada juga orang tua, namun mereka tidak dianggap, tidak dididik dengan baik. Saya mengumpulkan mereka, dan anak-anak itu saya himpun dalam sanggar, dan saya menangkap bahwa lewat seni, budaya, bahasa, mereka tampil sebagai anak-anak yang percaya diri. Dan saya percaya bahwa seni budaya dia akan membuat orang menjadi terbuka dan bisa berekspresi dengan cara-cara yang wajar dan beretika. Kemarin kami mengirim satu ke Northern Territory untuk menenun, dan yang saya pakai ini adalah tenungan yang kami buat sendiri di sana. Saya ada di salah satu ini. Di bulan September, insya Allah, kami diundang ke negeri Belanda untuk pentas seni dan budaya, dan anak-anak itulah yang saya bawa ke sini. Mudah-mudahan begitu banyak jalan bisa terbuka agar kami bisa datang ke sana memperkenalkan Indonesia dari pintu selatan negeri yang hari ini diam gamang dan terperhatikan. Namun ini saya percaya kita semua akan saling tahu dan kita saling support demi kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Para undangan yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, salam hormat dari Bapak Bupati. Beliau ada kegiatan di Manado, dan saya berharap bahwa kehadiran saya tidak mengurangi nilai yang akan kita tempuh bersama.
Saya mengucapkan selamat dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Leli Marlina dan Bapak Yusuf Ahmad atas sumbangsi mereka yang tak ternilai bagi dunia sastra Indonesia dan kemanusiaan global. Semoga karya-karya ini terus hidup dan menginspirasi lintas generasi, lintas budaya, dan tentunya lintas dunia. Demikian sambutan dari saya, kiranya Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat melimpah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya akan tutup kalau bila Nina kita Melayu, kita biasanya berpantun. Pantun di Tanimbar itu juga ada, namanya Poruk. Poruk yang misalkan begini, seorang perempuan, seorang ibu atau seorang bunda tak akan pernah tidur sebelum suami anak-anaknya kenyang, sejahtera, terlelap, dan terdidik. Bunyinya begini. Ya yang ini wong laleran kang masawa, wong aleri ratuara, Gloriana, ya puji syukur hari Allah. Amin.